Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang manajemen keuangan pendidikan yang akan dibahas oleh saya Ada Naulia, saya Rati Aimanira, saya Fauza Zuli, saya Marsana Lafona, saya Nadia Husna, saya Putra Pufiani. Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang konsep manajemen keuangan pendidikan. Manajemen keuangan pendidikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur, mengelola keuangan lembaga pendidikan mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan. Artinya di sini bahwa manajemen keuangan sangat penting di dalam mengelola keuangan lembaga pendidikan, dan di dalam lembaga ini juga ia mengelola dana keuangan untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan yang diinginkan. Serta bertanggung jawab atas perencanaan, pembukuan, pembelajaran dan pengawasan atas dana yang dikeluarkan. Adapun kegiatan inti yang ada dalam manajemen kependidikan itu bisa kita kelompokkan dalam 3 hal. Yang pertama, penyusunan anggaran atau budgeting. Yang kedua, pembukuan atau accounting. Yang ketiga, pemeriksaan atau auditing. Jika ketiga komponen ini dilakukan secara profesional, maka manajemen keuangan pendidikan bisa berjalan dengan efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya tentang 3 kelompok inti tersebut, itu akan dibahas oleh teman saya. Sekian dari saya, presentasi tentang konsep manajemen keuangan pendidikan. Saya Ada Naulia akan melanjutkan menjelaskan tentang tujuan manajemen keuangan pendidikan. Tujuan manajemen keuangan pendidikan adalah untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan di lembaga pendidikan dan bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang sudah digariskan mulai dari perundang-undangan, peraturan, instruksi, keputusan, dan kebijakan lainnya. Di samping itu, tim dosen administrasi pendidikan FIP UPI Bandung menjelaskan bahwa ada beberapa tujuan manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama, menjamin agar dana yang tersedia dapat digunakan untuk kegiatan lembaga pendidikan dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali. Misalnya, dana BOS digunakan untuk beasiswa. Yang kedua, ada memelihara barang-barang atau aset sekolah. Misalnya, setiap dana yang diberikan digunakan juga untuk membangun sekolah. Jadi harus menjaga bangunan sekolah itu. Yang ketiga, menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan. Misalnya, setiap keuangan yang diterima dan dikeluarkan dicatat ke dalam jurnal atau buku besar oleh staf tata usaha atau bendahara dan dilaporkan pada saat rapat bersama staf dan guru-guru yang lain. Melalui kegiatan manajemen keuangan, maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Saya Putra Pufiani akan menjelaskan tentang prinsip manajemen keuangan lembaga pendidikan. Yang pertama, adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen organisasi pendidikan. Yang kedua, adanya akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran pendidikan. Yang ketiga, adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi pendidikan. Keempat, adanya dukungan dari pelaksanaan dari tingkat atas hingga yang paling bawah. Baiklah, saya Rati Aimanira akan menjelaskan mengenai materi ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama, penyusunan atau perencanaan anggaran atau budgeting merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost of efficiency, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Kegiatan penyusunan anggaran pendidikan menjelaskan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam lembaga kurun waktu tertentu. Penyusunan anggaran lembaga pendidikan terdiri dari yang pertama, perencanaan anggaran, mempersiapkan anggaran, mengelola pelaksanaan anggaran, menilai pelaksanaan anggaran. Yang kedua yaitu pembukuan. Pembukuan terdiri dari yaitu yang pertama buku pos. Buku pos memuat informasi beberapa dana yang masih tersisa untuk tiap pos anggaran kegiatan pendidikan.
Buku pos ini juga mencatat berbagai peristiwa pembelanjaan uang harian. Yang kedua, faktur. Yang ketiga, buku kas. Buku kas mencatat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran uang di lembaga pendidikan, serta sisa saldo secara harian dan pada hari yang sama. Yang keempat, lembar cek. Lembar cek yaitu alat bukti bahwa pembayaran yang dilakukan adalah sah. Lembar cek dikeluarkan bila menyangkut tagihan atas pelaksanaan suatu transaksi. Yang kelima yaitu jurnal. Jurnal mengatur informasi secara kronologis dan sesuai dengan jenis transaksi. Jurnal dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran kas. Yang kedua, jurnal untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Ketiga, jurnal untuk mencatat transaksi gaji. Dan yang terakhir, jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran kas dan piutang. Yang keenam, buku besar. Buku besar mencatat kapan terjadinya transaksi keuangan, keluar masuknya uang pada saat itu, dan neraca saldonya. Yang ketujuh, buku kas pembayaran uang sekolah, berisi catatan tentang pembayaran uang sekolah siswa menurut tanggal pembayaran, jumlah dan sisa tunggakan atau kelebihan pembayaran sebelumnya. Yang yang kedelapan yaitu buku kas piutang, berisi daftar atau catatan orang yang berutang kepada sekolah menurut jumlah uang yang berutang, tanggal pelunasan, dan sisa utang yang lebih dilunasi. Yang terakhir, neraca percobaan. Neraca percobaan bertujuan untuk mengetahui secara tepat keadaan neraca pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan secara tepat. Afrul Ghazuli akan melanjutkan materi dari ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan, yaitu tentang pemeriksaan. Pemeriksaan adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Jenis-jenis pemeriksaan keuangan itu ada dua. Yang pertama, pemeriksaan laporan keuangan. Yang kedua, pemeriksaan operasional. Jadi saya di sini akan melanjutkan tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Yang keempatnya itu ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu adalah membuat laporan keuangan kepada kalangan internal atau eksternal yang menjadi stakeholder di lembaga pendidikan.